Welcome back to Jane's Review bersama gua Nando, dan hari ini kita akan bahas salah satu GPU yaitu RTX 5050 yang saat ini jadi bahan dilema para gamers ya. Nah, banyak orang menganggap bahwa RTX 5050 ini tuh kayak GPU buangan gitu. Kalau dibilang tuh kayak eh ya orang buangan gitu. Kenapa? Karena kayak eksistensinya tuh sebenarnya nggak diharapkan ada. Nvidia sendiri nggak ada pengumuman apa-apa, maksudnya pengumuman secara formal seperti RTX 5060 ke atas. Itu dia umumin secara formal di CES 2025. Kita tahu di Januari kemarin ada event besar, dan di situ CEO Nvidia Jensen Huang umumin soal RTX 5060 ke atas. Tapi RTX 5050 ini nggak ada kabar, terus tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi kayak seolah-olah gue ada barang nih. Dia cuma ngomong kayak mungkin ke suppliernya kali ya, gue ada barang nih, tolong dibikin, tolong disebarluaskan, terima kasih. Jadi tuh bikin kita tuh gamers tuh ya jadi kayak dilema gitu. Ini nggak salah gitu. Karena apa? Karena secara harga dan performance-nya itu kayak nggak make sense, terutama untuk market Indonesia ya. Kita akan bahas banyak hal tentang RTX 5050 ini ya. Dimulai dari yang pertama itu adalah dari segi teknik marketingnya dulu. Jadi kalau Koko bilang sebenarnya kehadiran RTX 5050 ini sebenarnya sebuah teknik marketing yang tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sedang diarahin sama Nvidia untuk udah lalu beli aja lah RTX 5060 gitu loh. Kayak di marketing itu sebenarnya ada teknik namanya decoy effect ya. Decoy effect ini sebenarnya suatu teknik yang menguntungkan para penjual. Kenapa? Karena kita tahu ya, sebagai penjual itu pasti kita mau omset kita itu naik. Ya, otomatis kalau omset naik, ya kita mau bagaimana caranya supaya para pembeli ini membeli sesuatu atau sebuah barang yang nilainya itu lebih besar, karena itu akan berbanding lurus terhadap peningkatan omset. Ya, nah supaya kalian nggak bingung, di sini Koko akan coba kasih contoh ya. Contohnya itu kita coba pakai sesuatu yang familiar. Let's say dari brand fast food aja, misalkan McD. Ya, siapa sih yang nggak tahu McD gitu loh. Tiap kali kalau misalkan kita datang ke McD ya, kita mau order makanan, let's say kentang ya. Pasti staffnya akan selalu nanya, halo kak, untuk ukuran kentangnya mau ukuran small, medium, atau large ya. Nah, secara isi sebenarnya mungkin beda beberapa gram ya. Kalau misalnya kita lihat itu, kalau yang McD itu yang small 70 gram, medium 100 gram, dan kalau nggak salah large-nya itu sekitar 140 atau nggak 170 gram, karena itu yang membuat sharing ya. Tapi coba kita bayangin, coba kita imajinasiin misalkan McD itu cuma keluarin ukuran small dan large. Pasti kita akan ngerasa kayak ukuran small terlalu kecil buat kita, ukuran large terlalu mahal. Makanya kenapa di sini McD keluarin yang namanya ukuran medium sebagai sebuah umpan pancing buat kita ngebeli yang ukuran medium. Hal yang sama berlaku ketika kita bicara dengan komposisi susunan GPU ya. Pertama kali ketika di CES 2025, Nvidia itu ngeluarin cuma RTX 5060, bener kan? Itu adalah seri low end-nya. Kita anggap, wah ini RTX 50 series kayaknya udah paling low end-nya di 5060, mengikuti jejaknya di RTX 40 series. Ya kan? Lalu lanjut ke atasnya 5070, ya, kemudian 5080, 5090. Tapi tiba-tiba, siapa sangka? Ternyata Nvidia keluarin RTX 5050, sehingga yang tadinya 5060 itu adalah GPU seri low end ya, seketika berubah menjadi GPU middle. RTX 5050-nya menggantikan posisi 5060. Jadi tanpa sadar kita itu sebenarnya lagi didorong ke 5060. Nvidia sebenarnya mungkin menurut Koko ya, mungkin dia nggak ada kepikiran untuk banyak menjual yang seri SKU 5050, tapi justru sebenarnya banyaknya di 5060. Menurut Koko loh ya, ini pandangan Koko ya. Jadi itu sedikit tentang teknik marketing. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ada seri RTX 4050 di seri desktop? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang bikin Koko mikir juga gitu loh. Jawabannya Koko cuma kepikiran gini,
Mungkin mungkin RTX 3050 ke RTX 4050 itu lompatannya itu nggak terlalu banyak. Makanya kenapa Nvidia juga rasanya males gitu mau bikin RTX 4050, ya kan? Kalau kita perhatiin dari siklusnya, dari uh, let's say 750 Ti ke 1050 Ti, kemudian ke 1650, itu setiap satu lompatan generasi, seri 50 selalu ada. Tapi, mulai missing ketika kita bicara di seri 20 series. Nggak ada namanya di seri RTX 2050. Paling rendah, itu RTX 2060, ya. Jadi artinya dari GTX 1650, di seri 20 yang missing, kemudian lanjut lagi RTX 30, seri 40 yang missing, kemudian muncul lagi di seri RTX 50, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lompatan secara performance-nya itu baru akan terasa setelah lompat 2 generasi. Kalau mungkin yang lain itu untuk seri kelas 60 sampai 90 itu dia siklusnya itu setiap 2 tahun, tapi kalau untuk seri 50 ini kalau kita lihat siklusnya setiap 4 tahun, ya. Nah, makanya kenapa seri RTX 4050 itu cuma ada dihadirin di seri laptop. Nah, kalau kita bandingin antara RTX 5050 dengan RTX 3050, ya, sebenarnya secara performance itu lompatnya lumayan jauh, ya. Secara speed berdasarkan dari hasil user benchmark itu selisih kecepatannya itu sekitar 63%, ya. 63% secara total itu menurut Koko oke loh. Dan lagi kita udah bisa nikmatin berbagai fitur terbaru seperti di DLSS 4, ya kan, udah support ray tracing dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas lebih detail di video kita yang selanjutnya, ya. Jadi Koko ada video selanjutnya lagi habis ini, di mana kita akan unboxing RTX 5050 dari brand MSI. Atau komposisi harganya, kita akan melihat RTX 4060 itu posisinya ada di antara 5050 dan 5060, ya. Ini menurut Koko sebenarnya ada aneh gitu, yang harusnya kalau menurut kita bilang RTX 4060 ini seharusnya ketika muncul generasi baru, seharusnya ya harga dia itu turun di bawah RTX 5050, tapi ini enggak. Ini malah berada di apit di antara 5050 dan 5060. Sekali lagi, ini teknik decoy effect. Tanpa sadar, kita sedang diarahin untuk beli ke 5060. Ingat konsep small, medium, large, ya. 5050-nya itu adalah small, 4060-nya medium, large-nya adalah 5060. Bedanya kalau tadi mungkin kita diarahinnya ke medium, tapi rasa-rasanya kalau cuma beda tipis, ya mendingan kita ambil yang 50-60, benar nggak teman-teman? Ya, jadi sekali lagi ini adalah decoy effect. Ya, nah bicara soal harga, rasa-rasanya nggak pas kalau kita nggak bahas soal spesifikasi. Jadi di sini Koko akan membandingkan spesifikasi antara RTX 5050 dengan RTX 4060. Untuk arsitekturnya di sini RTX 5050 sudah menggunakan arsitektur Blackwell, sementara kalau RTX 4060 menggunakan arsitektur Ada Lovelace, ya. Untuk DLSS-nya di sini RTX 5050 sudah menggunakan DLSS 4, sementara RTX 4060 masih DLSS 3. AI TOPS-nya 5050 ada di angka 421 AI TOPS, dan untuk 4060 ada di angka 242 AI TOPS, ya. Untuk tensor core-nya di sini ya RTX 5050 udah menggunakan 5th Gen, sementara RTX 4060 masih di 4th Gen. Untuk ray tracing core-nya RTX 5050 ada di 4th Gen dan RTX 4060 ada di 3rd Generation. Untuk NVIDIA encoder ini dipakai untuk Adobe Premiere ya, itu ada di 9th Generation, sementara 4060 ada di 8th Generation. Untuk memory configuration keduanya sama, ada di angka 8 GB dengan speed di GDDR6 ya. Jadi sama-sama VRAM-nya 8 GB, GDDR6 ya. Untuk memory bandwidth-nya walaupun memory configuration-nya sama, tapi memory bandwidth-nya masih lebih unggul RTX 5050 di angka 320 GB bit per second ya. Sementara kalau untuk RTX 4060 ada di 272 ya. Nah,
Secara spesifikasi, kalau kita lihat lebih detail lagi ke dalam ya, untuk 5050 ini jumlah transistor yang ada di dalamnya ada sekitar 16,9 juta, sementara kalau RTX 4060 ada di angka 18,9 juta. Untuk base clock-nya sendiri, RTX 5050 sebenarnya jauh lebih unggul. Kita bisa lihat untuk perbandingan base clock-nya, itu RTX 5050 ada di angka 2317 MHz, sementara RTX 4060 ada di angka 1830 MHz. Dengan boost clock-nya ya untuk 5050 ada di angka 2572, sementara 4060 ada di angka 2460. Oke. Nah, kalau kita lihat dari jumlah tensor core-nya untuk RTX 5050 ini kalah justru ya dibandingkan 4060. Menarik justru di sini, jadi untuk tensor core-nya ada di angka 80 core ya untuk RTX 5050, sementara RTX 4060 ada di angka 96 core ya. Nah, secara spesifikasi sebenarnya kalau mau dibilang ya, mostly RTX 5050 itu ada di atas. Tapi ya, kalau apalah arti spesifikasi kalau kita nggak uji. Jadi di sini Koko tidak menguji, ya, Koko tidak menguji, tapi Koko mengambil hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh YouTuber-YouTuber lain. Ya, di sini Koko akan mengambil video dari salah satu YouTuber yaitu dari Game Test, dan yang kedua itu dari YouTuber lokal kita yaitu dari Kioscom Channel. Ya, di sini mereka sudah melakukan pengujian untuk RTX 5050 versus RTX 4060 akan seperti apa. Ya, Koko nggak akan bandingin antara RTX 5050 dengan RTX 3050 karena sudah jelas pemenangnya siapa, yaitu RTX 5050. Dan di sini Koko juga nggak akan bandingin RTX 5050 dengan RTX 5060 karena sudah jelas pemenangnya RTX 5060. Jadi kita cuma akan membahas antara 5050 dengan 4060. Ya,
Dari hasil benchmark test antara RTX 5050 dengan RTX 4060 yang udah dilakukan oleh kedua YouTuber tersebut ya, rasa-rasanya sebenarnya kalau mau dibilang ya RTX 4060 masih lebih unggul sedikit dibandingkan RTX 5050. Walaupun sebenarnya ketika kita bicara RTX 5050 di beberapa game yang sudah support di XSS 4 ya, frame rate FPS-nya itu jauh lebih tinggi ya. Tapi kembali lagi, belum semua game itu support di DLSS 4 ya. Jadi perlu pertimbangan kalau misalkan kalian mau beli GPU ini, kalian juga harus tahu nih kira-kira game yang akan kalian main itu akan seperti apa gitu loh. Kita harus cari tahu dulu. Kalau misalkan ternyata kalian mau main aman ya pakai RTX 4060, tapi kalau kalian pengen nyicipin teknologi barunya Nvidia ya, yaitu MFG atau multi frame rate generation ya berarti kalian coba yang RTX 5050 ya. Kesimpulannya, RTX 5050 ini memang menarik untuk dimiliki kalau menurut Koko ya, walaupun secara rata-rata performance sebenarnya sedikit lebih rendah atau bahkan cuma bisa menyamai sedikit dengan RTX 4060. Memang nggak bisa dipungkiri ya kalau RTX 5050 itu lebih unggul ketika dipakai untuk main game pada game-game yang udah support di DLSS 4. Tetapi kalau kita bicara secara global, rasa-rasanya masih RTX 4060 yang menjadi leading GPU ya. Karena nggak salah sih, Steam pun nobatin bahwa RTX 4060 ini sebagai GPU yang paling banyak dipakai sama gamers ya. Jadi saran Koko ya, kalau kalian nggak keburu-buru ya, mungkin Koko saranin untuk menunggu sembari harga RTX 4060 itu turun atau RTX 5050 turun. Jadi kita tunggu salah satu ini turun ya. Karena kalau misalkan nggak turun, rasa-rasanya tuh daripada aku beli RTX 5050, daripada aku beli RTX 4060, kayaknya Koko lebih mending beli RTX 5060 sih. Karena kalau kita mengacu ke harga tadi, selisihnya itu cuma ratusan ribu. Jadi rasa-rasanya lebih masuk akal kita beli RTX 5060 ini ya. Karena siapa tahu justru malah RTX 5060 ini menjadi pengganti GPU umat sejuta umat di dunia ini ya. Jadi RTX 4060 ini dinobatin sebagai GPU sejuta umat. Siapa tahu justru bukan RTX 5050 tapi RTX 5060 lah yang akan menjadi pengganti GPU sejuta umat. Dan kalau sampai ini terjadi, artinya sekali lagi decoy efeknya Nvidia berhasil ya. Jadi ini adalah salah satu teknik marketing yang menurut Koko oke ya. Dan buat kalian yang mau beli RTX 5050, mending kalian nonton video ini dulu ya, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum kalian membeli. Tapi bukan berarti bahwa video ini bermaksud untuk menjelekkan RTX 5050. No, karena seperti yang Koko bilang ya, kita harus tahu kebutuhan kita apa ya. Selama kita tahu kebutuhan kita apa ya, mau itu pakai RTX 5050, RTX 4060, you don't need to worry. Kita nggak perlu khawatir, karena kita udah tahu kebutuhan kita sampai apa. Balik lagi, kalau kita kejar teknologi itu nggak ada habisnya, tetapi ketika kita tahu apa kebutuhan kita, ya, justru kita manfaatin teknologi itu secara maksimal. Jadi, RTX 5050 pun sebenarnya bukan barang buangan, tetapi selama kita bisa menggunakan dan kita tahu kebutuhan kita, pasti RTX 5050 itu bisa kita optimalkan. Ya, so this is it. Ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen YouTube channel ini supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video Koko selanjutnya. Ya, see you on the next video. Bye-bye.